Halo Sobat Momin, apa kabar? Waduh, ini Calcio Mercato lagi lambat. Jadi daripada membahas Mercato, aku mau bahas dua back yang jadi incaran utama Inter, yaitu Bremer dan Milenkovic. Sebenarnya yang jadi incaran utama Inter itu Bremer, karena Bremer ini tidak terkait dengan Skriniar. Jadi Skriniar mau laku ataupun tidak, Inter tetap ngebut buat bisa ngontrak Bremer. Sedangkan Milenkovic ini memang diplot sebagai penggantinya Skriniar gitu, Jeng. Nah, Bremer ini kawan-kawan pasti sudah tahu karena sudah berkali-kali dibahas, ini pemain andalan Torino. Torino ini menurutku mungkin pemain terbaik di Torino ya. Belotti kan udah agak tua, dulunya memang Belotti ini striker dan pemain kunci banget. Tapi kalau sekarang aku ngelihat Bremer karena dia nyetak gol bagus dan di jantung pertahanan sudah tidak bisa diragukan lagi karena udah terbukti jadi defender of the season kan. Kalau dilihat dari style of play-nya, ini tipikal back Brasil banget. Dia punya skill yang sangat tinggi, bahkan mungkin overpowered untuk ukuran seorang back gitu, karena biasanya back kan bertahan, jegal, tackle, sliding, tapi ini dia punya skill yang sangat bagus, trapping sangat bagus. Dia bisa kayak gimana ya, dia kayak merebut bola dari lawan tapi dengan style yang enak dilihat gitu. Jadi kayak mungkin darah Brasilnya itu ya kental banget. Kayak makanya banyak yang bilang ini benar-benar mengingatkan kita dengan Lucio. Bahkan menurutku Bremer ini bisa menjadi pemain yang akan lebih hebat lagi daripada Lucio. Itu menurutku loh, karena satu, dia kalau dari segi skill, segi teknik mungkin saat ini seimbang, tapi dia punya keunggulan yaitu fisik yang jauh lebih bagus. Kalau dilihat ini kekar banget, otot kakinya itu, wih, ini kayaknya nggak bakalan sering cedera nih. Nah, yang menarik itu kan Bremer dia memperpanjang kontrak dengan Torino, padahal itu kontraknya udah tinggal sedikit. Alasan dia adalah dia ingin balas budi karena Torino yang membawa Bremer ini bersinar lah di Eropa. Karena sebenarnya kan dia main di Liga Brasil, di apa namanya, Atletico MG ini aku nggak tahu. Dan itu sebenarnya Torino yang untung karena dia beli Bremer ini cuma 5,8 juta. Untuk aku nggak tahu waktu baru dibeli itu bagaimana kelas permainan Bremer. Yang jelas sekarang kalau kawan-kawan lihat di transfer market ini, market value dia yang sekarang itu 35 juta. Menurutku ini terlalu murah. Mestinya itu di angka sekitar 50-60 juta. Gila, ini dari segi bertahan solid banget. Mungkin lebih bagus dari Bastoni, mungkin loh ya. Dia juga bisa gocek-gocek bola, cuma kalau dibandingkan Bastoni, aku ngeliat dia lebih kayak Skriniar, umpan-umpan pendek aja ini ya. Kalau umpan-umpan panjang kayak Bastoni, aku tidak terlalu ngeliat itu dimiliki oleh Bremer, which is okay karena dengan apa yang dia punya sekarang ini itu sudah bagus banget. Nah, kemarin kan Milan bilang ikut-ikutan mau ngincer Bremer. Aku udah bilang kayaknya enggak sih, karena dia Botman yang dulunya 20 juta aja mereka nggak sanggup dan akhirnya ditikung sama Newcastle. Kalau Bremer ini kan lebih mahal, jadi logikanya yang lebih murah aja mereka nggak bisa, apalagi yang lebih mahal. Apalagi Redbird mereka memang ambil alih, tapi itu katanya November atau September, aku nggak tahu, itu baru kelar ininya, handovernya. Jadi yang sekarang itu mereka masih dibiayai Elliot. Jadi ya mungkin ada kawan-kawan yang ini katanya diambil alih Sultan Amerika kan, tapi kok nggak agresif di bursa transfer. Ya itu sebabnya, karena belum kelar ininya, handovernya. Bremer 1,8 meter tingginya, 188 cm. Kalau dilihat sekilas di WhoScored, salah satu kekuatan dia adalah aerial duel, yang artinya duel bola atas. Ya 188 cm kan udah tinggi itu untuk ukuran back. Kemudian interception juga strong banget untuk maksudnya mencegat bola itu. Nah, weakness-nya di passing, karena ya di ini juga kita lihat di apa namanya, di highlight dia itu memang paling umpan-umpan pendek aja kayak Skriniar. Beda dengan Bastoni yang dia bisa mainkan umpan panjang dari belakang, itu bisa bypass langsung ke depan kan. Itu juga yang bikin ketika ada yang nanya kalau harus milih jual Bastoni atau Skriniar,
ya mending jual Skriniar. Salah satu alasannya Bastoni masih lebih muda, jauh lebih muda. Yang kedua, Bastoni punya kualitas unik, dia bisa umpan panjang kayak gitu. Nah itu tadi Bremer. Bremer ini kan memang diambil untuk memperkuat lini pertahanan kita, tidak tergantung dari Skriniar. Mau Skriniar nggak jadi dijual pun, Bremer tetap akan diambil karena kayaknya dia diplot untuk menggantikan De Vrij. Nah kemudian Milenkovic nih. Kalau Milenkovic ini dia baru emang diplot jadi penggantinya Skriniar. Awalnya kan cuma ini aja, kayak bisa beli bisa enggak, tapi karena sekarang Skriniar kayaknya sudah hampir pasti, sekarang aku udah yakin 90% Skriniar ke PSG, maka Milenkovic juga ini Inter tambah ngebut ngambil Milenkovic. Itu aku baca berita Inter agree 5-year deal with Nikola Milenkovic, yang ternyata he has agreement with Fiorentina to be sold for 15 million. Ternyata dia punya kesepakatan dengan Fiorentina bahwa kalau ada yang nawar 15 juta harus dijual. Nah ini bagus. Kalau menurutku, aku memang sempat bilang bahwa Milenkovic ini kualitasnya belum lah untuk ini, untuk tim utama Inter, apalagi kalau dia diplot sebagai penggantinya Skriniar. Tapi dengan kualitas seperti ini, kalau harganya 15 juta itu menurutku sangat murah. Apalagi Milenkovic itu juga memang udah bilang dia berminat join Inter. Nah sekarang masalahnya lagi-lagi nih, kakak tiri dulu kita ngincar Bremer, dia ikutan. Walaupun kayaknya patah di tengah jalan kan. Sekarang Milenkovic dia juga ikutan. AC Milan to rival Inter for Fiorentina's Nikola Milenkovic after missing out on Sven Botman. Ini aduh lumayan nyebelin sih, tapi namanya pasar bebas kan, siapa aja boleh. Kalau ini kan menurut La Repubblica, ini koran yang berbasis di Florence, kotanya Fiorentina. Nah, kalau ada dua klub yang berebut ngincar pemain itu, yang diuntungkan ya Fiorentina, karena mereka ya udah siapa yang berani nawar lebih tinggi kan gitu. Jadi perkiraanku, walaupun kayak ada perjanjian antara Milenkovic dengan Fiorentina buat 15 juta, tapi selama itu tidak tertulis di klausul resmi itu ya omongan tinggal omongan. Sekarang perkiraanku mungkin bisa di atas 15 juta, mungkin sekitar 20 juta lah Milenkovic. Apalagi kita jual si Skriniar ke PSG kan anggaplah 60 juta, ya kita masih bisa ngambil Bremer dan ngambil Milenkovic, itu masih ada kembaliannya kan. Makanya aku ngerti kawan-kawan banyak yang kesel banget karena Skriniar dijual, tapi dengan masuknya Bremer dan Milenkovic, aku yakin lini pertahanan kita itu tidak terlalu jauh penurunan kualitasnya dibandingkan musim lalu. Kalau De Vrij walaupun kecil harapannya, mungkin nggak dijual karena yang dibilang tertarik itu kan MU, kemudian ada Chelsea, tapi sampai sekarang belum ada ini proposal yang konkret berapa mau nawar. Kalau De Vrij ditahan tetap di Inter, berarti kita punya 4 back yang kualitasnya nggak terlalu jauh. Yang menurutku yang dua utama yang harus selalu jadi starter ya Bastoni dan Bremer. Nah kemudian Milenkovic dan De Vrij ini bisa bergantian. Milenkovic itu tingginya 1,95 meter, hampir 2 meter ini. Dia sangat cocok dipasang di tengah, di posisinya De Vrij sekarang kan. Cuma kekurangan dari Milenkovic ini adalah dia sering melakukan pelanggaran, cenderung keras mainnya dibandingkan Bremer yang sangat stylish. Ini yang agak-agak mesti jadi pertimbangan juga karena ya namanya karakter kan, sama kalau kayak kita dulu punya Materazzi. Kalau berani ngemainin Materazzi ya minimal berapa kali tendangan bebas itu satu pertandingan, bahkan kartu kuning itu sudah langganan kan. Jadi itu menurutku kawan-kawan nggak usah khawatir. Skriniar pergi pasti ada penurunan, tapi penggantinya yang masuk menurutku itu tidak terlalu jauh bedanya dengan harga yang jauh lebih murah, jauh banget lebih murah gitu sih. Buat Bremer, aku sudah 80% yakin Bremer pasti join Inter. Itu pembicaraannya katanya hari Rabu atau apa, pokoknya minggu ini pembicaranya. Kemungkinan pembicaranya itu pembicaraan final, udah nggak ada lagi tarik ulur karena Bremer juga udah bilang tolong ini dipercepat kayak gitu bro. Oke, itu dulu konten kali ini. Jadi kawan-kawan sabar, Mercato memang lagi lambat, belum ada juga berita yang sangat wow gitu. Sambil nunggu itu
Yuk jalan-jalan di toko merchandise Inter by Ngomin. Linknya ada di deskripsi ya. Buat kawan-kawan kemarin sudah ada yang mesen, aku thank you banget. Ya lumayan lah buat beli popok. Oke, sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Ciao.